warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isfa dengan NIM A321222063. Saya dari kelas B dengan mata kuliah Kriminologi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Nasran SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dengan materi tentang bullying, teknik kriminal, dan politik kriminal. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Tindakan ini biasanya terjadi dalam lingkungan sosial, seperti sekolah, tempat kerja, atau bahkan di dunia maya atau biasa disebut dengan cyberbullying. Pelaku bullying seringkali memanfaatkan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintimidasi korban yang dianggap lebih lemah. Adapun jenis-jenis bullying yang pertama yaitu bullying fisik, yang dimana melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan lainnya yang menyakiti tubuh. Yang kedua yaitu bullying verbal, menggunakan kata-kata kasar, mengejek, menghina, memfitnah, atau memberikan julukan yang menyakitkan. Yang ketiga yaitu bullying sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor, atau memanipulasi hubungan sosial untuk menyakiti korban. Selanjutnya yaitu cyberbullying, menggunakan media sosial atau teknologi digital untuk menghina, mengancam, atau mempermalukan seseorang. Adapun dampak bullying yaitu yang pertama, dampak bagi korban, yang dimana korban merasa takut, stres, kehilangan kepercayaan diri, depresi, bahkan hingga keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Yang kedua yaitu dampak bagi pelaku, terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, sulit berempati, berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Yang ketiga yaitu dampak bagi lingkungan. Lingkungan menjadi tidak aman dan tidak nyaman, terciptanya budaya kekerasan dan intimidasi. Selanjutnya, penyebab terjadinya bullying. Bullying bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya seperti kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, ketidakseimbangan kekuasaan atau status sosial, ketidakmampuan dalam mengelola emosi dan konflik. Adapun cara mengatasi dan mencegah bullying, pencegahan dan penanganan bullying memerlukan peran aktif dari semua pihak, baik siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan di antara lain yang pertama yaitu meningkatkan pendidikan karakter dan empati di sekolah. Yang kedua, mendorong siswa untuk melaporkan tindakan bullying yang mereka alami atau saksikan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai perbedaan. Yang keempat, memberikan pendampingan dan konseling bagi korban maupun pelaku bullying. Yang terakhir yaitu mengadakan kampanye anti-bullying secara rutin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hygiene kriminal. Hygiene kriminal adalah istilah dalam ilmu kriminologi yang merujuk pada upaya atau langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui pendekatan keberhasilan sosial dan lingkungan. Konsep ini berasal dari gagasan bahwa lingkungan yang bersih, tertata, dan sehat secara sosial dapat menurunkan potensi munculnya perilaku menyimpang atau kriminal. Hygiene kriminal tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan mental, moral, dan sosial masyarakat. Adapun tujuan dari hygiene kriminal, tujuan utama dari hygiene kriminal adalah menciptakan kondisi lingkungan dan masyarakat yang kondusif bagi perilaku yang tertib dan taat hukum. Dengan menjaga faktor-faktor lingkungan dan sosial agar tetap positif, potensi terjadinya kejahatan dapat ditekan sejak dini. Konsep ini berperan penting dalam strategi pencegahan kejahatan jangka panjang.
Adapun faktor-faktor yang mendukung hegemoni kriminal. Penerapan hegemoni kriminal memerlukan kerjasama berbagai pihak, serta pendekatan multidisipliner. Faktor-faktor pendukungnya antara lain yang pertama yaitu lingkungan fisik yang bersih dan aman. Lingkungan yang kumuh, gelap, dan tidak terawat sering menjadi tempat rawan kejahatan. Yang kedua yaitu pendidikan moral dan etika. Penanaman nilai-nilai moral sejak dini dapat mengurangi kecenderungan perilaku kriminal. Yang ketiga yaitu kesejahteraan sosial. Kondisi ekonomi yang stabil dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat mengurangi motivasi untuk melakukan kejahatan. Yang keempat yaitu pengawasan sosial. Adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan seperti ronda malam atau forum warga. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari politik kriminal. Politik kriminal atau criminal policy adalah kebijakan atau strategi yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka mencegah dan mengendalikan kejahatan. Penggunaan sarana hukum penal maupun non-hukum non-penal. Politik kriminal merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana karena mencerminkan arah, tujuan, dan pendekatan negara dalam mengenai masalah kriminalitas. Politik kriminal tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan. Baik, adapun tujuan dari politik kriminal. Tujuan utama dari politik kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan merancang kebijakan yang efektif, negara diharapkan mampu menanggulangi kriminalitas secara preventif maupun represif. Selain itu, politik kriminal juga bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Baiklah, di sini adapun sarana dari politik kriminal. Terdapat dua sarana utama dalam pelaksanaan politik kriminal, yaitu yang pertama sarana penal atau hukum pidana, meliputi aturan hukum pidana substantif, hukum acara pidana, serta sistem peradilan pidana. Sarana ini digunakan sebagai langkah represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Yang kedua yaitu sarana non-penal atau non-hukum, meliputi kebijakan di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, keluarga, ketenagakerjaan, dan kesehatan yang bertujuan mencegah kejahatan sejak dini melalui pendekatan sosial preventif. Adapun ruang lingkup dari politik kriminal, yang pertama yaitu penentuan apa yang dianggap sebagai tindak pidana. Yang kedua, perumusan kebijakan hukum pidana yang tepat dan adil. Yang ketiga, penegakan hukum secara profesional dan proporsional. Yang keempat, pencegahan kejahatan melalui kebijakan sosial dan pendidikan. Dan yang kelima yaitu pemasyarakatan dan reintegrasi pelaku kejahatan.